Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rayu dari kelas 10 MPLB 3. Perkenalkan, nama saya Radisti Eka Putri dari kelas 10 MPLB 3. Di sini kita akan membacakan novel yang berjudul Rumah Kaca. Rumah Kaca mengisahkan tentang Minke, seorang anak muda pribumi yang cerdas dan berbakat, yang hidup di masa kolonial Belanda di Hindia Belanda, kini Indonesia. Minke memiliki impian untuk menuntut ilmu di sekolah Belanda. Meskipun sebagai pribumi dia dihadapkan pada banyak hambatan dan diskriminasi. Ketika Minke bertemu dengan seorang gadis Belanda bernama Annelies, kehidupannya mulai berubah. Mereka terlibat dalam hubungan yang rumit, sementara Minke terus berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat kolonial yang korup. Novel ini menggambarkan pengelolaan politik, sosial, budaya pada masa saat itu, serta perjuangan Minke untuk mengatasi berbagai rintangan yang dia hadapi. Pada tahun 1912, tahun terberat untuk pribadi Gubernur Jenderal Hindenburg, sebenarnya Van Hertz pendahuluannya sudah dirintaskan jalan untuk perlawanan bersenjata di seluruh Hindia. Untuk dipatahkan, datanglah sang pengganti Laksana, pangeran dari Kahyangan. Lepas sarai berlenggang kangkung, hatinya besar, kepalanya gede, berisi sejuta rencana. Kemana sian tak tahunya, tak lebih dari 3 tahun kemudian, waktu ia semestinya berhasil memperlihatkan wajah malaikat Nederland Eropa, zaman mendadak berkisar mengambil arahnya sendiri. Zaman Van Hertz itu zaman militer dengan sorak-sorai kemenangan dan ratap tangisan kekalahan. Seperti maling dengan diam lari ke kuburannya sendiri. Sekarang sang Gubernur Jenderal gelisah kemanusiaan. Tugas Erik yang diembannya direntang gejala zaman yang memilih arahnya sendiri, bagai angin puyuh menerpa wajah kemanusiaannya. Berat bagi Hindenburg, dengan sendirinya berat bagiku ditibani tugas-tugas khusus. Pada tahun 1911, setahun yang lalu, mulai terasa di Hindia anak gelombang badai yang menggemuk di utara sana. Dinasti Qing di Tiongkok sana tumbang. Seorang anak orang, kebetulan seorang dokter, naik panggung menjadi presiden dan pemimpin negeri langit Tiongkok. Sun Yat-sen, mata sedunia tertuju pada presiden pertama di Tiongkok ini. Semua menunggu tindakan apa yang diambil. Barang setengah lusin tahun yang lalu, ia sudah menggemparkan dunia. Gebrakannya yang pertama-tama sudah langsung punya gema internasional. Dia melakukan suatu yang orang anggap tidak mungkin, menertibkan gerombolan teror internasional yang bernama Tong. Gerombolan yang beroperasi hampir di semua kota pelabuhan di atas bumi ini, sampai juga Hindia, terutama di Surabaya. Orang bilang gerombolan Tong pada mulanya orang-orang pelarian kekuatan revolusi, tapi yang menggelombang dari Tiongkok selatan sampai utara, tetapi kemudian digilas balentara kerajaan. Revolusi Taiping itu gagal, kekuatan intinya pecah bersebaran ke seluruh dunia, membangun kekuasaan teror di luar negeri leluhur, dan menggenggam Tiongkok perantauan di dalam cengkramannya. Sun Yat-sen kemudian menemui para pemimpin dan berembuk dan berjanji ikut bantu menegakkan kemenangan nasionalisme Tiongkok. Tapi bukan itu yang bikin sang Gubernur Jenderal kurang nyenyak tidur, bukan dalam menghimpun dana. Tong makin gairah menyeludupkan candu Bima, dinas penjualan candu, dan patroli polisi di mana-mana. Kena perundang, dinas memang menjual candu dengan harga lebih rendah lagi
dan tidak boleh dikredit seperti Hong Kong. Mana ada nasionalisme berpilih dengan Candu Bima, kalau tidak di Hindia. Satu-satunya dengan Tongkang Jukung Jung Pinisi sang candu muncul dari Laut Cina Selatan. Memudiki sungai-sungai besar, pulau-pulau Hindia, juga pulau-pulau kecil seperti Bangka dan Belitung. Di Borneo Barat, pilihan nasionalisme utara dan candu malah sudah merayap ke dalam masyarakat Dayak. Di Jawa kutemukan pula penyeludupan gaya baru, menempuh semua sungai besar dan kecil menuju pinggiran Forstenlanden darat, kemudian ditempuh distribusi kecil ke seluruh Jawa. Gubernur pusing. Sukses revolusi Tiongkok dan berpadunya bangsa Tiongkok di semua pimpinan Sun Yat-sen menggema di Hindia seperti oleh angin sejuk. Masyarakat Tionghoa di Hindia dipadamkan dari kebakaran, perpecahan, dan teror. Arus nasionalisme Tiongkok semakin deras dan memuncak dengan berdirinya Republik Tiongkok pada 1911. Di Betawi, dengan semangat nasionalisme, orang-orang di Tiongkok perasanakan orang-orang terpelajar muda menerbitkan koran Sinpo. Gubernur Jenderal Indenbung kewalahan membendung nasionalisme Asia yang bangkit. Pentingnya perjuangan untuk keadilan, pentingnya pendidikan dalam meraih kebebasan dan keadilan, serta tentang kekuatan cinta dan kesetiaan dalam menghadapi rintangan dan tekanan sosial. Terima kasih. Sekian cerita novel dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.